akan ada yang berlaku sebagai coachnya tujuan, ada yang akan berlaku sebagai coachnya identifikasi, ada yang akan berlaku sebagai coachnya rencana aksi, dan ada yang berlaku sebagai coachnya tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu jadi lihat gimana proses coaching. Saya mau nanya, siapa yang ingin jadi coach? Boleh tulis di kolom chat. Siapa yang ingin jadi coach, nanti saya tunjuk. Bu Delvivia, oke. Oke. Bu Lia, oke. Bu Mulyani, Bu Eli, Bu Agustrianita, oke. Bu Lia, oke. Ya, Bu Rosmaini, oke. Silakan Bu yang mau izin sholat. Pak Andri, oke. Oke, nah, saya akan menunjuk dulu Bu, sebentar. Bu Mulyani, boleh jadi coachnya saya. Judulnya tujuan ya Bu, mengenai tujuan. Boleh, silakan Ibu buka ini, terus saya di coaching. Nah, saya ininya adalah ingin lulus ujian public speaking. Silakan Bu Mulyani. Oke, siap Bu. Dari sekarang Bu? Iya, boleh silakan. Saya manggilnya apa ya Bu? Apa aja boleh. Ini kan seolah-olah murid, boleh aja manggil apapun. Panggil Ibu aja. Gimana, silakan. Oke, materinya adalah ujian praktek public speaking. Nah, ininya saya. Masalah saya, bukan masalah ya, yang saya inginkan. Ibu ini posisinya sebagai coach saya, setara apakah murid atau ini Bu, rekan kerja? Murid. Sebagai murid. Murid. Oke. Oke. Baik, Sugi, terima kasih sudah datang menemui saya hari ini. Kira-kira boleh Ibu tahu apa yang bisa Ibu bantu? Oke, ya Bu, saya tuh ingin sebentar lagi kan akan ujian praktek public speaking. Nah, saya tuh agak-agak bingung gitu gimana caranya saya bisa lulus. Oke, baik. Bingungnya itu di mana ya kira-kira? Iya, saya tuh ngerasa bahwa saya udah belajar semua, tapi saya jadi nggak yakin sama saya sendiri, nggak yakin, takut saya buat ngadepin ujian ini sebenarnya. Oh ya, boleh saya tahu apa kira-kira yang sudah kamu lakukan itu? Oke, nah saya stop dulu ya di sini ya Bu Mulyani gitu ya. Nah, kalau pas tujuan, tadi kan ditanya tuh mau ngapain. Nah, misalnya ke saya kan, Ibu kenapa ujian praktek public speaking gitu ya? Ya saya bingung, saya takut gitu. Nah, kalau kita lagi proses proses coaching, tanya dulu sama dia. Yang mau didapat dari sesi coaching hari ini, sesi hari ini nih, misalnya cuma 1 jam, 15 menit, atau 20 menit, apa yang mau didapat? Tujuannya harus jelas dulu. Apa yang mau didapat dari sesi sekarang? Supaya kita jelas, kan kalau saya bilang takut, bingung gitu, nah, apa yang mau didapat dari sesi sekarang? Kalau Bu Mulyani udah nanya ke arah, apa yang udah disiapin? Nah, ini pasti tahu tuh. Masih nanti gitu, nggak apa-apa, tapi ini biar kerasa gitu ya Bu Mulyani ya. Oke, nggak apa-apa, sekarang saya pindah dulu ya. Grogi Bu, grogi. Grogi. Saya pindah dulu ya ke Ibu yang lain. Senior jadi coaching senior, grogi gitu. Terbawa ini Bu, terbawa ya, karena terbawa suasana Bu pengen. Aduh, adanya. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang yang saya prosesnya identifikasi. Nah, saya mungkin minta Ibu Lia Pangesti, boleh silakan.
Halo? Ya, silakan, Bu. Eh, saya manggil nama, izin ya, Bu. Boleh, monggo, silakan. Ati, tadi kita sudah, Ati juga sudah menyampaikan apa yang ingin didapatkan dari pertemuan kita kali ini kan pengennya lulus atau mengatasi masalah ketika Ati takut untuk ujian praktek public speaking ya, bener ya Ati ya? Public speaking. Jadi gimana sih kok bisa ada rasa takut kayak gitu? Kenapa gitu kira-kira? Oke, kenapa saya rasa takut? Karena sebenarnya saya tuh orangnya itu nggak pedean. Saya tuh orangnya orangnya suka takut sendiri kalau ngomong depan umum lah. Public speaking kan ngomongnya depan umum. Iya, namanya public speaking ya. Iya, gitu. Nah, jadi saya pasti gemeter tuh kalau nanti ngomong gitu. Maksudnya sebelumnya itu apakah sudah pernah untuk mencoba public speaking gitu sebelum ujian ini? Oke. Pertanyaan tertutup ya. Bukan hanya pertanyaan tertutup, itu jadi berbalik ke masa lalu. Iya, maaf. Gak apa-apa Bu Lia, saya stop di sini. Tapi pertanyaannya mungkin adalah seperti ini. Oke, kalau kamu takut, kamu merasa nggak pede, yang ditanya adalah apa sih yang dirasa saat kamu ada di depan banyak orang? Apa perasaan kamu saat kamu ada di depan banyak orang? Apa yang di kepala kamu tuh sehingga kamu nggak pede? Nah, itu identifikasi. Gitu prosesnya. Nah, udah mulai kebayang ya Bapak Ibu gitu prosesnya seperti apa gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau, terima kasih Bu Lia. Nah, sekarang saya mau ke Bapak-Bapak nih. Pak Andri, boleh prosesnya ke rencana aksi, Pak Andri. Oh, iya Bu. Izin ya Bu, manggil nama ya Bu atau monggo silakan boleh. Begini, setelah tadi Ati menjelaskan masalah-masalah yang Ati hadapi, kira-kira rencana Ati ke depannya maunya seperti apa? Oke. Rencana saya ke depannya adalah ya saya harus bisa bersiap ngadepin ujian ini gitu. Nah, apa langkah-langkah Ati untuk melakukan persiapan tersebut? Saya saat ini udah nyiapin materi public speakingnya. Saya udah latihan gitu. Nah, itu yang saya udah siapin sih sekarang, Pak. Nah, sekarang apa yang sudah Ati persiapkan? Apa yang menjadi kendala buat Ati untuk rencana Ati ke depannya? Oke. Nah, di sini saya stop dulu. Dalam hal ini bukan kendala, tapi yang dibalikin ke tadi. Jadi sekarang setelah persiapan ini terjadi, apa yang dirasakan oleh kamu? Jadi jangan kendala lagi. Karena kita udah ngomong, karena kita ngomong udah rencana aksi kan. Nah, gitu. Apa yang dirasakan sama kamu nih sekarang? Kan tadi udah bilang nih, kamu takut, kamu nggak pede. Tapi kan ini sekarang udah ada nih rencananya. Apa nih sekarang perasaan kamu terhadap rencana itu gitu? Nah, dia akan bisa ngomong, misalnya saya akan bisa bilang bahwa agak lebih pede sedikit, oke, sedikit terus kemana gitu, nah Pak Andri ya gitu. Nah, ada bayang ya Pak? Oke. Terima kasih, saya pindah dulu. Yang sekarang saya mau minta Ibu siapa ya? Ini ada beberapa orang. Bu Eli, boleh. Tadi Bu Eli udah ya. Bu Delvivia. Oke, Bu Delvivia, boleh tanggung jawab Bu Delvivia? Oke, Bu. Izin manggil nama ya, Bu. Monggo, silakan.
Baik, Atik. Tadi dari aksi nyatanya, rencana aksi Atik sudah dikatakan bahwa akan menyiapkan materi, akan latihan. Sekarang Ibu ingin tahu komitmen Atik dalam menjalankan rencana ini bagaimana? Apa komitmennya? Oke. Nah, jangan langsung ditanya komitmen, Bu, tapi lebih baik gini. Oke, kan udah tadi tuh udah ada rencananya A, rencananya B, rencananya C gitu ya. Nah, menurut kamu kira-kira bisa dilakukan nggak? Nah, jadi dia yang ngomong, bisa saya lakukan. Atau misalnya dia bilang, masih bingung sih Bu, nah gali lagi. Balik lagi kita ke identifikasi lagi, rencana hasil lagi. Kadang-kadang emang kita harus naik turun, nggak apa-apa. Tapi mungkin gitu, tapi jangan langsung ditanya komitmen. Karena kalau dia ditanya komitmen, dia udah langsung takut tuh, oh ditanya komitmen, waduh. Oh nggak bisa Bu, wah kita bingung langsung deh. Tapi tanya sama dia gitu, oke kalau kayak gitu kira-kira nih, kamu jadi apa nih sekarang yang kamu lakukan? Kamu kira-kira gimana tuh caranya kamu bisa ngelakuin? Nah itu yang digali gitu. Kebayang ya Bu? Oke. Iya, kebayang. Jadi memang kalau ke anak kayaknya Ibu memang harus agak hati-hati mungkin akan bertanya supaya tidak menakuti mereka, berarti kata-katanya memang harus susun dengan lebih agak teliti lagi mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Betul. Oke, Bu, betul terima kasih Mbak Ati. Sama-sama. Gimana Bu Eli? Mau nanyanya gimana kalau Bu Eli misalnya? Bu, kalau misalnya izin nih Bu, kita tanya apa strategi yang akan kamu lakukan? Jangan terlalu kesana karena biasanya dia juga akan mikir gitu, aduh strategi apa ya gitu. Tapi mendingan dia yang ngomong, saya mendingan nanyanya gini kalau langsung, oke, kalau kayak gitu nih, jadi kira-kira nih kamu kan udah tuh dari tadi kita ngobrol, oke kamu udah dapet tuh mau ngerjain apa, terus gimana nih? Sekarang kamu apa yang kamu rasa? Kamu punya sesuatu nggak yang bisa diceritain ke ibu? Jadi kata-kata strateginya jangan dari kita tapi dari dia. Oke. Gitu. Ya, siap Bu, oke. Lebih bayang ya Bu Eli ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Memang harus banyak belajar kayak Iya, harus banyak ini, harus dicatat dulu pertanyaannya Bu. Harus dicatat ya.